Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Alfiani, NIM 16610006. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perbandingan Metode Double Exponential Smoothing dan Analisis Tren. Studi kasus Peramalan pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai 2018. Adapun penelitian saya ini mencakup 4 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian pustaka, yang ketiga, metodologi penelitian, yang keempat, pembahasan. Latar belakang penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah di bidang pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian sebelumnya meneliti tentang peramalan jumlah penumpang kereta api di Indonesia menggunakan metode exponential smoothing yang diteliti oleh Aviati Oktaviarina pada tahun 2017. Yang kedua, analisis tren pada harga garam yang dipengaruhi oleh curah hujan di Kabupaten Jeneponto yang diteliti oleh Dewi Murti pada tahun 2019. Dan yang ketiga, analisis tren linier dengan metode kuadrat terkecil untuk meramalkan perkembangan banyaknya siswa yang diteliti oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2010. Sebagaimana juga terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 65 yang artinya, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil peramalan pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode Double Exponential Smoothing. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat dengan analisis tren. Adapun untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menentukan hasil peramalan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat dengan metode Double Exponential Smoothing. Yang kedua, untuk menentukan hasil peramalan pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat dengan metode analisis tren. Batasan masalah pada penelitian ini adalah metode yang digunakan, metode Double Exponential Smoothing dan analisis tren. Bab 2, kajian pustaka yang meliputi peramalan, penentuan pola data, Double Exponential Smoothing, dan analisis tren. Peramalan. Peramalan itu adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan yang akan datang melalui pengujian keadaan masa lalu. Penentuan pola data. Hal penting yang harus diperhatikan dalam metode deret berkala adalah menentukan jenis pola dan historisnya, sehingga pola data yang tepat dengan pola data tersebut dapat diuji. Yang pertama ada pola data horizontal, yang kedua ada pola data musiman, dan yang ketiga ada pola data siklus, dan yang keempat ada pola data tren. Double Exponential Smoothing. Double Exponential Smoothing adalah metode yang digunakan untuk meramalkan data yang mengalami tren kenaikan, dan proses smoothing dilakukan 2 kali. Lalu, analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan masa yang akan datang serta mengetahui kecenderungan data tersebut naik atau turun. Analisis tren ada 3. Yang pertama, metode tren linear, yang kedua metode eksponensial tren, yang ketiga metode tren kuadratik. Bab 3 ada data dan langkah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS dan diambil pada periode tahun 2010 sampai 2018. Langkah penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan data, yang kedua menduga data dengan metode Double Exponential Smoothing dan Trend Analysis, yang ketiga menghitung fitting error, yang keempat memilih model terbaik, yang kelima meramalkan Indeks Pembangunan Manusia untuk periode mendatang, dan yang keenam melakukan verifikasi peramalan. Bab 4
Ada analisis deskriptif, uji normalitas, time series plot, double exponential smoothing, dan analisis tren. Adapun dari plot tersebut dapat diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Sehingga data tersebut dapat langsung diolah tanpa harus melalui proses transformasi. Lalu selanjutnya time series plot. Time series plot ini digunakan untuk mengetahui sebaran data dan untuk mengetahui data yang keluar atau menjauhi rata-ratanya. Yang pertama, double exponential smoothing. Yang pertama, double exponential smoothing dengan alpha 0,2. Dan ini adalah plotnya. Yang kedua, double exponential smoothing dengan alpha 0,5. Dan yang ketiga, double exponential smoothing dengan alpha 0,9. Lalu kita tentukan nilai alpha yang memberikan kesalahan MAD/MSD terkecil. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa yang memberikan kesalahan MAD/MSD terkecil adalah alpha 0,2, sehingga alpha optimal untuk double exponential smoothing adalah alpha 0,2. Dan ini adalah peramalan untuk beberapa periode berikutnya. Lalu kita akan menghitung perhitungan manualnya menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama dengan alpha 0,2. Dan diketahui bahwa nilai MAD 0,99 dan nilai MSD 1,03. Selanjutnya dengan alpha 0,5 menghasilkan nilai MAD 1,2 dan nilai MSD 1,56. Yang ketiga alpha 0,9 menghasilkan MAD 1,35 dan MSD 2,01. Lalu kita tentukan nilai apa yang memberikan kesalahan MAD/MSD terkecil. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa yang memberikan MAD/MSD terkecil adalah alpha 0,2. Analisis tren. Analisis tren itu terbagi menjadi 3. Yang pertama metode tren linear. Yang kedua metode tren kuadratik. Dan yang ketiga metode tren eksponensial. Dan kita tentukan nilai apa yang memberikan kesalahan MAD/MSD terkecil. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa MAD/MSD terkecil adalah dari tren kuadratik. Dan ini adalah forecast untuk beberapa periode ke depan. Selanjutnya perhitungan manual. Yang pertama perhitungan manual dengan linear trend yang menghasilkan error linearnya 0,0043. Dan hasil peramalan tahun berikutnya, tahun 2014 sampai 2015. Yang kedua dengan tren kuadratik, yang mana rata-rata error kuadratiknya yaitu 0,0037. Dan juga sudah ditemukan hasil peramalan tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2027. Yang ketiga, tren eksponensial. Adapun rata-rata error eksponensialnya yaitu 70,5186. Dan ini adalah hasil peramalan untuk tahun berikutnya. Lalu kita pilih tren yang memberikan kesalahan terkecil. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa yang memberikan error terkecil adalah tren kuadratik. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.